5 informasi kita sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan salah satunya kenaikan gaji pensiunan, pencairan gaji di bulan Mei. Kemudian Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran 2 triliun lebih. Kemudian siap-siap gebrakan baru bagi pensiunan, yang mana pensiunan bisa menjadi pegawai berdasarkan Inpres Presiden Prabowo terbaru. Dan nasib skema pensiun dan kapan mulai diberlakukannya skema pensiun ini. Sederet informasi ini kita sampaikan pada hari ini di Rabu 16 April 2025. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan gebrakan baru dari Presiden. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji, pesangon, hingga dana yang telah disiapkan oleh Sri Mulyani, pensiunan semakin sejahtera. Kita masuk di informasi pertama terkait dengan gebrakan baru dari Presiden Prabowo yang mana pensiunan bisa menjadi pegawai. Sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon serta pencairan gaji di bulan Mei 2025. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengatakan kalangan pensiun hingga sarjana yang penganggur bisa direkrut menjadi pekerja di Koperasi Merah Putih. Yandri mengatakan keterbatasan SDM di desa saat ini menjadi salah satu kendala dalam membentuk koperasi-koperasi baru di tingkat desa dan kelurahan. Kami melihat adanya keterbatasan SDM di desa-desa. Ini sudah kami sampaikan saat rapat Satgas Koperasi, kata Yandri. Untuk itu, Yandri meminta para kepala desa untuk mendata sarjana asal desa mereka, termasuk yang saat ini berada di kota namun belum memiliki pekerjaan. Kemudian, selain sarjana, Yandri juga membuka peluang bagi pensiunan yang memiliki latar belakang profesional seperti mantan pegawai bank atau tenaga ahlinya untuk bergabung dan mengawal jalannya operasional koperasi di desa. Kebijakan ini berdasarkan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan merah putih. Lewat impres ini, pemerintah menargetkan pembentukan 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan di Indonesia sebagai fondasi ekonomi kerakyatan. Nah, itu informasi pertama, yang mana pensiunan hingga sarjana bisa direkrut menjadi pegawai Koperasi Merah Putih berdasarkan instruksi Presiden terbaru. Kemudian informasi kedua terkait dengan kenaikan gaji dan pencairan gaji di bulan Mei 2025. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 14 hari lagi, sekarang sudah tanggal 16, 14 hari lagi, jadi mulai hari ini tanggal 16 April, Bapak Ibu yang belum melakukan autentikasi, silakan lakukan autentikasi mulai hari ini 16 April 2025 agar gaji bisa cair tepat waktu. Karena autentikasi ini penting bagi Bapak Ibu agar tidak terjadi keterlambatan dalam pencairan gaji. Kemudian, terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, pada tahun 2025 ini pemerintah berencana untuk menaikkan gaji pensiunan. Gaji pensiunan PNS merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian mereka selama menjalankan tugas di instansi pemerintahan. Sejak Januari 2024, pemerintah telah menaikkan jumlah gaji pensiunan PNS sebesar 12%. Kenaikan gaji pensiunan 2025 sudah dipastikan akan tercantum dalam APBN 2025. Walaupun beberapa media sosial mengabarkan bahwa kenaikan gaji pensiunan PNS dikabarkan naik di atas 10%, bahkan ada yang mengatakan 16%. Tapi hingga saat ini, Taspen memberikan klarifikasi, hingga saat ini masih belum menerima regulasi terkait dengan kenaikan gaji ini. Jadi, terkait dengan regulasi kenaikan gaji masih belum diterima oleh Taspen. Sehingga untuk pencairan gaji di bulan Mei nantinya, untuk pensiunan PNS golongan 1 akan mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp2.256.700. Pensiunan PNS golongan 2 mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp3.208.800. Pensiunan PNS golongan 3 mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp3.866.100. Dan pensiunan PNS golongan 4 mendapatkan gaji pokok tertinggi Rp4.957.100. Nah, ini adalah gaji pokoknya saja, belum termasuk dengan tunjangan melekat lainnya. Apabila ditambahkan dengan tunjangan melekat lainnya, bahwa
seorang pensiunan golongan 4E akan bisa mendapatkan hingga 5 juta lebih untuk gaji pensiun yang akan dicairkan pada bulan Mei 2025 mendatang. Nah, itu ya. Jadi sudah 3 ya informasi yang kita sampaikan. Yang mana 2 ya, pensiunan, menjadi pegawai, kemudian kenaikan dan pencairan gaji 2. Kemudian yang ketiga, Sri Mulyani siapkan 2,66 triliun untuk pembayaran tukin. Ini keempat, yang ketiga tadi adalah autentikasi ya, yang penting dilakukan oleh pensiunan, dan ini adalah informasi keempatnya. Sri Mulyani siapkan 2,66 triliun untuk pembayaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar 2,66 triliun untuk membayar tunjangan kinerja atau tukin dosen aparatur sipil negara yang berada di bawah Kemendikti Saintek, Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi. Sri Mulyani menegaskan anggaran tersebut sudah termasuk gaji 12 bulan, tunjangan hari raya, gaji 13, dan masuk dalam pos belanja pegawai Kemendikti Saintek. Nilainya 2,66 triliun yang akan kami bayarkan sesudah Mendikti Saintek mengeluarkan peraturan menteri untuk pelaksanaannya, dan juga ada petunjuk teknis terhadap kebijakan ini, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa 15 April 2025. Nah, ini ya, jadi Sri Mulyani telah menyiapkan anggaran 2,66 triliun untuk bayar tukin 31.066 dosen aparatur sipil negara. Dan kita masuk di informasi kelima terkait dengan menanti skema baru dana pensiunan PNS kapan mulai diberlakukan. Berikut ada informasinya dari media nasional. Mari kita dengarkan secara seksama. Sudah sering terdengar sejak tahun 2015 kembali mencuat lagi rencana perombakan dana pensiun untuk aparatur sipil negara. Bisa saja dapat 1 miliar langsung atau malah dapat 20 juta per bulan. Yang mana pilihan netizen? Yang pasti akan kita kupas lebih dalam di menanti skema baru dana pensiun PNS. Kita akan langsung lihat slide yang pertama. Sebelum kita melihat apa saja yang akan dirombak, kita akan lihat dulu berapa besar jumlah dana pensiun ini membebani negara. Kalau menurut Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, anggaran untuk pensiunan PNS, TNI, dan Polri saat ini mencapai 120 triliun rupiah per tahunnya yang akan diberikan kepada 3,1 juta pensiunan. Nah, untuk pensiunan PNS pembayarannya melalui Taspen, sedangkan untuk TNI Polri melalui PT Asabri. Sedangkan menurut BPK, program pensiun PNS, TNI, dan Polri ini tidak efektif karena belum ada tata kelolanya secara lengkap dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku. Jangankan tata kelola, penetapan besaran iuran pemerintah saja belum ada. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2000, Taspen dan Asabri harus dialihkan ke BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek. Jadi memang ini cukup kompleks dan belum ada aturan yang pasti. Di sisi lain, upah ASN terus terpotong setiap bulan untuk dana pensiun. Berapa besar sih? Kita akan coba bahas. Jadi untuk PNS, TNI, dan Polri selama ini iurannya itu sebesar 4,75% dari total pendapatan termasuk gaji pokok dan juga tunjangan keluarganya. Nah, boleh diambil meskipun belum memenuhi masa iuran 15 tahun dan APBN akan tetap menanggung biaya sampai istri dan suami ditambah dengan 2 anak. Tapi ini ada syaratnya juga ya, untuk anaknya maksimal 25 tahun dan belum menikah dan belum bekerja. Jadi memang potongannya lebih besar tapi manfaatnya juga lebih banyak sampai keluarganya juga mendapatkan tanggungan. Nah, kita bandingkan dengan swasta. Kalau di swasta ini iuran jaminan pensiun itu dibayar sebesar 3% dari upah per bulan ditanggung oleh perusahaan, 2% dan 1% ditanggung oleh peserta. Tapi ya jelas tidak ada tanggungan untuk anak istri ya. Tapi poinnya adalah yang membayar iurannya itu adalah 2 pihak begitu ya. Nah, kalau dalam PP 45 tahun 2015 disebut harusnya ada kenaikan iuran maksimal 3 tahun. Tapi prakteknya sampai sekarang tidak ada kenaikan. Lalu kenapa sih harus naik iurannya untuk PNS? Kita akan cek alasannya di slide berikutnya. Jadi kalau melihat negara-negara tetangga, ini sistem DAPEN ya sudah tidak lagi membebani APBN tapi dikelola oleh institusi dana pensiun. Tapi sayang ini belum bisa terjadi di negara kita karena masalah yang terjadi di institusi pengelola. Jadi kalau menurut ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2019 ada beberapa permasalahan utama pemerintah dalam mengelola DAPEN. Nomor 1 tadi jelas ya, tidak ada tata kelola penyelenggaraan jaminan pensiun yang diatur rinci. Lalu ternyata PT Taspen ini selaku pengelola dana pensiun
pensiun ini mengalami apa yang disebut besar pasak daripada tiang. Nah, berdasarkan laporan keuangan perseroan tahun 2019, total pendapatan dari premi tercatat mencapai 9,07 triliun rupiah. Sementara untuk seluruh beban klaim dan manfaatnya saja, ini sudah mencapai 12,4 triliun rupiah. Nah, ini masih terus digodok seperti apa yang paling baik dan jelas menciptakan pro kontra juga. Salah satu anggota DPR mengatakan pembayaran langsung 1 miliar di awal ini berpotensi lebih memberatkan negara dan juga berbahaya karena tidak semua orang bisa mengelola uangnya dengan baik. Selain itu juga sempat ada usul untuk membuka cakupan program DAPEN ini juga untuk pekerja informal. Jadi iurannya bisa disamakan misalnya dengan upah minimum regional dan dipotong 3% begitu untuk iuran pensiun. Jadi misalnya upah minimumnya yaitu 5 juta rupiah begitu, lalu dikali dengan 3%. Jadi besaran iuran yang harus dibayar adalah 150.000 rupiah oleh pekerja informal. Tapi ini masih terus dikaji. Tapi yang sudah pasti adalah sudah masuk dalam prolegnas. Seperti apa? Kita akan cek slide berikutnya. Nah, jadi kalau untuk skema pensiun ini masih kita nantikan aturannya dari pemerintah kapan mulai diberlakukan. Karena hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan skema pensiun fully funded ini kapan mulai diberlakukan. Nah, itulah informasi kita pada pagi hari ini di Rabu 16 April 2025. Nantikan terus perkembangannya melalui saluran ini.